Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Yudi. Di sini saya akan menjelaskan next konsep ya. Ketika tadi kita tahu bahwa masa atom relatif dan masa molekul itu penting untuk menuju kita ke konsep mol. Sekarang saya saatnya menjelaskan konsep mol. Oke. Konsep mol itu apa sih sebetulnya? Pasti kebayang-bayang ketika di kamu tuh mol tuh pasti udah pas pikirannya bukan di kimia. Oke, kita masuk ke konsep mol nih. Jadi konsep mol itu isinya atau intinya menyatakan jumlah satu zat. Kalau kita ketahuin ketika kita ngebahas masalah satuan pada yang lain, satu lusin itu berapa buah, satu rim itu berapa lembar, satu kodi itu berapa buah, ada apa lagi, satu liter itu berapa mili, ada 1 kilo itu berapa gram, ada satu dasawarsa, 1 jam berapa menit dan lain. Oke, untuk di kimia kita konsepnya itu namanya konsep mol itu menyatakan suatu zat. Nah, di sini adalah hubungan kenapa mol itu penting karena uh, ini adalah pusatnya atau sentralnya. Kalau diibaratin kalau kalian naik komuter lain ini adalah Tanah Abang ya. Ini Tanah Abang, ini stasiun-stasiun. Ini mau ke arah Serpong, ini mau ke arah Bogor, ini mau ke arah Jatinegara, ini mau ke arah Depok. Oke. Ini pusatnya. Jadi ketika kita tahu jumlah molnya, kita bakal tahu jumlah partikelnya berapa, jumlah masanya berapa, molaritasnya berapa, atau volume gasnya berapa. Oke, itu dulu. Tanamin di konsep kalian ketika kita tahu mol, berarti kita tahu dari massa suatu zat, kita tahu partikel dari suatu zat, kita tahu molaritas dari suatu zat, dan kita tahu volume dari suatu zat. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Bismillah, semoga paham maksud dari konsep mol. Nah, hubungannya mol, kita langsung sini dulu ya. Hubungannya mol dengan partikel apa sih? Jadi ketika mol sudah diketahui, terus bertanya berapa jumlah partikel dari atom X atau atom Y atau atom Na atau atom Cl. Nah, kita bahas dari sini ya. Oke, ingat ya, ketika sesuatu yang dari jumlah mol menuju ke jumlah partikel, menuju massa, menuju molaritas, menuju volume, itu dikali. Sekali lagi saya tegaskan, saya ingatkan, jangan sampai terbalik. Ketika dari jumlah mol menuju jumlah partikel, menuju massa, menuju volume, ya kan? Tiga ini nih, menuju massa, menuju jumlah partikel, dan menuju volume gas, maka dikali, ya. Oke, paham ya? Menuju massa, menuju jumlah partikel, menuju volume, itu dikali. Untuk molaritas nanti kita bahas. Tenang. Kalau saya campur nanti kalian akan bingung. Oke, yang pertama jumlah partikel. Ingat tadi ya. Untuk mendapatkan jumlah partikel berarti mol itu dikali. L itu apa sih? Nah, L itu adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro pasti di SMP udah tahu dong. Jumlahnya berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Artinya dalam satu mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel itu udah banyak ya. Partikel itu bisa atom, bisa ion, bisa molekul. Oke. Kita contoh. 1 mol CO. Artinya apa sih? Artinya 1 mol CO itu terdapat partikel sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena dia sendiri, tadi saya jelasin dari awal ya, perbedaan air sama MR ya. Dia sendiri berarti namanya atom. 1 mol H2O. Ingat ini berarti molekul. 1 mol H2O itu sama aja 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Jelas ya? Di sini molekul ya. Karena dia lebih dari satu unsur. Nah, sekarang yang bedanya di sini apa? Ini ion. Kenapa ion? Dia ada bernilai negatif, ada bernilai positif. Jadi katakan ini ion. 1 mol ion C-elemen sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ion C-elemen. Partikel semua. Ya. Ingat ya, ini semuanya partikel. Konsep dasarnya dari Avogadro. Oke ya. Jadi kalau misalnya 5 mol, ya udah tinggal dikali aja 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dia 100 ya udah 100 kali 6,02 kali 10 pangkat 3. Kalau dia 1000 ya udah 1000 kali 6,02 kali 10 pangkat 3 itu aja. So simple kok. Pokoknya dari mol menuju partikel
dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, paham ya? Itu hubungan mol jumlah partikel. Kita langsung ke contoh soal, biar kalian langsung ingat gimana sih ini, gimana sih. Oke, ya. Nah, oke, nih ya. Kita coba. Kayak gini nih, misalnya nih, langsung nomor 3. Terdapat 10 mol senyawa MgCl2, ya kan? Sebutkan jenis partikel. Partikel artinya apa? Berarti diionisasi, ya udah. MgCl2 diionisasi Mg2+ Cl-. Oke, udah ya. Nah, jumlah partikel berupa ion Mg+, Mg2+, dan ion Cl- dalam 10 mol. 1 mol berarti mengandung 1 mol ion Mg dan 2 mol Cl-. Kok 2, Pak? Dari mana 2? Nih, MgCl2. Ada berapa banyak Cl-nya? Ada 2. Oke. Atau kalian bisa dibikin reaksi ionisasi Mg2+ tambah 2 Cl-. Makanya Cl-nya ada 2, koefisien yang di depan itu loh. Oke ya. Ya udah, kalau udah 10 mol dikali 6,02 sama aja 6,02 kali 10 24 partikel tuh ya. Nah, terus kalau dipecah masing-masing gimana? Ya udah. Kalau 10 mol MgCl berarti Mg-nya 6,02 kali 10 24 ya. Karena ini satu nih, ini satu. Terus kalau Cl kok beda? Karena di sini bilang Cl itu ada 2 mol. MgCl2, Mg2+ tambah 2 Cl-. 2 mol Cl- dikali 10, 20 kali 6,02 kali 10 24. 23, sorry. Jadi 1,24. Oke, paham ya? Nah. Oke, nah ini kita bahas nih misalnya nih. 0,1 mol H2SO4, tentukan partikel H2SO4. Ya udah, kalau cuma H2SO4 secara umum, ya kan? Jumlah H2SO4 secara umum ya udah langsung aja berarti 0,1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya berapa? 6,02 kali 10 pangkat 22 untuk yang A. Simpel kan? Nah, jumlah atom HSO. Nah, di sini kalian perhatikan jumlah H ada berapa? 2. Ya udah 2 kan? Kali 0,1, 0,2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya berapa? Silakan hitung sendiri. S ada berapa? Ada 1. 1 dikali 0,1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya berapa? Hitung sendiri. O-nya ada berapa sini? Ada 4. Berarti 4 dikali 0,1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya berapa? Hasilnya hitung sendiri. So simple kan? Hubungan mol dengan partikel. Oke. Itu contoh untuk hubungan mol sama partikel. Next, ada iklan dulu ya sebentar. Next kita ngebahas lagi hubungan mol dengan massa. Oke ya. Belum segedein. Oke. Hubungan jumlah mol dengan massa. Ingat ini udah kita ngebahas jumlah mol dengan massa sekarang. Nah, hubungan mol dengan massa apa sih? Tadi saya bilang, pokoknya kalau dari mol menuju massa itu dikali AR atau MR-nya ya. Kalau AR ya berarti single, ya kan? Kalau MR berarti ya bisa lebih dari 1. Entah 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 itu massa molekul. Contoh gini. Simpelnya nih ya. Simpelnya terdapat 0,1 mol Cu, 0,1 mol Cu. Ya udah. Cu AR-nya 63,5. Berarti massanya berapa? Ya udah tinggal kali aja 0,1 kali 63,5. Berapa? 6,35 gram. Simple. So easy, so simple. Just for you. Iya, jadi gitu. Pokoknya kalau hubungan mol sama massa itu paling gampang, tinggal dikali aja. Oke, kita ngebahas langsung aja nih. Kalau ini konsepnya sama aja yang saya bilang tadi, massa molekul ya ini, ya kan? Ini tinggal di itu aja. Massa mol kali mm, massa mol kali AR atau massa mol kali MR, sama aja ini konsepnya. Berarti mol kali AR atau mol kali MR. Nah, nih misalnya gini nih ya, ada contoh nih, terus saya kuningin tuh ya. Hitung massa jika tahu jumlah mol zat, hitunglah massa dari 5 mol besi
AR sekian, 0,75 mol urea, AR sekian, 0,5 mol O2, AR sekian. Kita ngebahas di besi dulu. Ingat, dari mol menuju massa dikali. Oke, dari mol menuju massa dikali. 5 mol besi, AR Fe 56. Ya udah, ketika ditanya massa, ya udah 5 dikali 56 sama dengan 280. So easy, so simple kan? Oke, yang selanjutnya 0,75 mol urea. Lihat urea nih, CONH2 2 kali. Ini berarti kan molekul, bukan atom yang langsung dikali aja. Ingat, ini jumlahin dulu. C-nya ada berapa? O-nya ada berapa? N-nya 1 dikali 2, jangan lupa dalam kurung 2 dikali 2, jangan lupa. Totalnya berapa? Ya udah, kalian contoh soal udah ada ya, 60. Udah. Dia molnya 0,75. Ya udah, 0,75 dikali 60 sama dengan 45 gram. Next, oksigen. Oke, oksigen ya. Oksigennya O2, molekul bukan atom. Walaupun dia sendiri tapi dia berikatan dengan dirinya sendiri disebut molekul ya. 0,5 mol O2. O2 lihat MR-nya berapa? Ingat O2 bukan O. 16 dikali 2 32. Kali molnya 0,5 sama dengan 16 gram. Oke. Itu hubungan dari mol menuju massa ya. Mol menuju massa. Next. Sekarang dibalik. Kalau saya pengen ngitung mol dari massa gimana? Ya udah, ketika dari massa menuju mol itu, dari mol menuju massa itu dikali, so otomatis dari mol menuju massa diapain? Ya benar, berarti dibagi ya. Dari mol menuju massa itu dikali, berarti dari massa menuju mol dibagi. Oke, contoh. Nomor 2, menghitung mol jika diketahui massa zat, hitunglah banyaknya mol dari 2,3 gram natrium, 45 gram glukosa, 35,1 gram NaCl, dan 19,5 gram seng. Kita lihat ya, ingat tadi dari massa menuju mol. Ya udah, berarti massa dibagi AR atau MR baru ketemu mol. Ya dibalik aja, ini simple banget kok. Massa berapa? 2,3 gram. MR-nya atau AR-nya natrium doang kan? Kalau di natrium berarti dia atom. 23 ya udah 2,3 dibagi 23 0,1 mol. Simple. Mol C6H12O6 atau disebut glukosa. Hitung dulu. Ini baru AR. MR berapa? Kebetulan contoh soal jadi udah ada. 180 ya. Masanya 45 dibagi 180 MR-nya. Ya udah 45 bagi 180 hasilnya 0,25 mol. Mol NaCl 3 ke 5,1 langsung MR-nya 58,5 hasilnya 0,6. Terakhir seng atau Zn di atom sendiri, nggak usah dijumlah ya. Lihat 19,5 dibagi 65,5 berarti 3 mol. Oke. Ini simple untuk hubungan antara mol dengan massa. Dari mol massa ya tinggal dikali, dari massa menuju mol ya tinggal dibagi ya kan. Sama kayak tadi, dari massa menuju partikel tinggal dikali, dari partikel menuju massa tinggal dibagi. Cerdas. Oke ya. Sebetulnya ini bisa ngerekam suara dan gambar ya. Kebetulan karena masih pagi, jadi suara aja dulu lah. Oke, ini latihan nanti saya kasih lah. Nggak usah terlalu lihat langsung mau dikerjain, santai aja dulu ya. Nanti saya kasih. Kita langsung menuju yang namanya hubungan. Waduh, ini udah ada classroomnya aja. Hubungan antara mol dengan volume. Oke, saya bahas dikit lagi nih. Terakhir ya hubungan volume dengan mol. Karena waktunya terbatas cuma 15 menit, atau kita sudahi dulu dua konsep. Karena batas untuk perekam video ini cuma 15 menit. Oke. Intinya di mol itu, di volume ini saya jelasin sama dari mol ke volume itu dikali. Ingat, perhatikan kalau dia dalam keadaan standar atau STP, standar temperature pressure, ciri-cirinya 0 derajat 1 atm. Dari mol ke volume dikali 22,4. Ya, kalau misal kalian pengen cari catatan ataupun ringkasan, buka aja blog kimia 78, itu di semua yang udah saya kasih juga ada kok. Kalau di kondisinya RTP, room temperature pressure, ya udah berarti ciri-ciri 25 derajat 1 atm, dia dikali 24. Bedanya STP sama RTP, ingat. Standar temperature pressure, room temperature pressure. Standar temperature 0 derajat 1 atm, RTP 25 derajat 1 atm. Oke,
Cukup sekian dulu karena waktu sudah habis.